Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini, silahkan di-subscribe bagi yang belum saudara, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini. Dan silakan di-share kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui channel renungan ini. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang bahwa mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Allah masih mengerjakan mujizat. Adakah saudara saat ini yang membutuhkan mujizat dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara? Dengar saudara, Allah masih bekerja melakukan mujizat. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Perikop ini adalah kisah tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, saudara. Singkat cerita, saudara, di kolam Bethesda ada satu orang yang sudah 38 tahun sakit, yang mengharapkan kesembuhan dari kolam Bethesda, tetapi dia selalu gagal. Sehingga sudah sekian lama dia rindu mengalami kesembuhan di sana, tetapi dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita, Yesus datang ke sana dan orang ini mengalami mujizat. Dia disembuhkan dari sakitnya. Dan saat dia mengalami mujizat saudara, dia ceritakan kepada banyak orang. Saya akan membacakan kepada saudara mulai ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Ayat 17 saudara, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saat orang yang sakit tersebut disembuhkan dan mereka menceritakan kepada orang-orang Yahudi marah karena Yesus melakukan mujizat penyembuhan tersebut pada hari Sabat, dan mereka mau menganiaya Yesus. Tetapi jawaban Yesus kepada mereka adalah bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Kalimat firman Tuhan ini, kalimat Yesus ini begitu indah saudara, bahwa Bapa masih bekerja melakukan mujizat. Dan Yesus pun masih bekerja melakukan mujizat. Karena dalam konteks ini, bekerja yang dimaksudkan Yesus adalah bekerja melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit tersebut. Dan hari ini dengar saudara bahwa Bapa masih bekerja melakukan mujizat. Dia mau melakukan mujizat dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam seluruh kehidupan kita. Yesus mau melakukan mujizat. Dia masih bekerja melakukan mujizat. Tetapi yang saya rindu kita renungkan dalam 3 seri video ini saudara, adalah bahwa kalau Allah masih bekerja, Bapa masih bekerja, Yesus masih bekerja melakukan mujizat, apa yang menjadi bagian kita supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, di dalam video pertama kita sudah belajar bahwa saat Yesus datang ke kolam Bethesda tersebut, dan ayat 6 mencatat, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, saat Yesus datang ke sana, dia lihat orang itu dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Bukankah betapa indahnya saudara kalimat firman Tuhan ini, bahwa Yesus melihat penderitaan orang itu dan dia tahu penderitaan orang itu. Dan saat ini pun dengar saudara, firman Allah berkata bahwa dia juga tahu. Dia melihat saudara dan dia tahu segala penderitaan saudara. Dan saat dia melihat orang itu dan dia tahu keadaan orang itu, dia tawarkan kesembuhan kepada orang itu. Dan hari ini pun saudara, dia tawarkan mujizat bagi setiap kita. Dalam hal apapun yang kita perlukan sesuai dengan konteks kita. Kalau orang tersebut sedang sakit dan dia butuh mujizat kesembuhan, saat ini apapun kondisi saudara, Tuhan tahu dan Tuhan lihat segala sesuatu.
dan dia tawarkan mujizat kepada saudara sesuai dengan kebutuhan saudara. Dia berkata kepada orang tersebut, maukah engkau sembuh? Sekali lagi saudara, pertanyaan ini agak menggelitik. Karena semua orang yang ada di sana sudah pasti bahwa mereka butuh kesembuhan. Itu sebabnya mereka ada di kolam tersebut. Karena mereka butuh kesembuhan. Tetapi Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Dan kemudian kalimat selanjutnya di ayat 7 saudara. Di sana dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Artinya apa saudara? Orang tersebut menjelaskan bahwa saat dia mengharapkan pertolongan orang lain, saat dia mengandalkan orang lain, dia gagal. Saat dia berusaha dengan kekuatannya juga, dia gagal. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus. Pengakuan itulah yang diinginkan oleh Yesus saat Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Artinya apa saudara? Yesus mau orang itu menyadari betul bahwa orang lain tidak bisa diharapkan, dirinya sendiri pun tidak bisa diandalkan, kolam Bethesda sendiri pun sebenarnya tidak bisa diandalkan, dan Yesus mau orang tersebut itu fokus kepada dia, sehingga dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia tawarkan bahwa kesembuhan itu berasal dari dirinya. Artinya apa saudara? Hal pertama yang harus kita sadari, kalau kita rindu mengalami mujizat, bahwa kita harus fokus kepada Yesus sumber mujizat kita. Dan kemudian hal kedua yang sudah kita belajar di video kedua. Di ayat 8 Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yesus memerintahkan orang itu supaya bangun, angkat tilam dan berjalan. Selama ini untuk berjuang ke kolam itu saja dia tidak bisa. Ini disuruh bangun, angkat tilam dan berjalan. Artinya saudara, perintah Yesus adalah sesuatu yang mustahil untuk dia lakukan. Tetapi lihat ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mana duluan? Sembuh dulu atau berjalan? Jelas di sana dicatat dia sembuh dulu. Artinya yang saya mau tegaskan di sini saudara, bahwa yang Tuhan mau dari orang itu adalah ketaatan. Dan kalau kita lihat, Yesus menyembuhkan dia terlebih dahulu sebelum dia taat malah. Artinya apa? Ketika orang itu mau mentaati, sekalipun sebenarnya dia tidak bisa, tetapi ketika ada niat untuk mentaati, Tuhan tersendiri terlebih dahulu sudah memberi kekuatan bagi orang tersebut untuk mentaati perintah Yesus. Artinya apa saudara? Dalam kehidupan kita juga demikian. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya kita mengalami mujizat, supaya Allah bekerja dalam hidup kita, Tuhan terlebih dahulu sebenarnya sudah memberi kita kekuatan untuk taat. Artinya, tidak ada istilah kita tidak mampu mentaati firman Tuhan. Dan kemudian yang ketiga saudara, yang menjadi bagian kita untuk kita mengalami Allah bekerja dalam hidup kita, itu ada di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, begitu banyak orang yang mengalami mujizat pada masa lalu, tapi sekarang hidup mereka menderita, hidup mereka hancur-hancuran. Artinya apa? Mujizat itu adalah mujizat di masa lalu. Kenapa? Seringkali alasannya kenapa demikian adalah karena mereka tetap hidup dalam dosa, bahkan mungkin menggunakan mujizat tersebut untuk melakukan dosa. Itu yang banyak terjadi saudara, sehingga Allah tidak bekerja secara berkelanjutan dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus berkata, maka aku pun bekerja juga, maksudnya bahwa dia terus bekerja dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Dan yang menjadi bagian kita yang ketiga supaya terus Allah bekerja adalah, sekali lagi ayat yang ke-14 tadi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya apa? Supaya mujizat itu terus bekerja dalam hidup orang tersebut diperintahkan untuk tidak hidup dalam dosa. Artinya supaya Allah terus bekerja dalam hidup kita, yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, jangan hidup dalam dosa.
karena dosa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan tangannya kurang panjang untuk terulur menolong kita, tapi dosa kitalah yang seringkali menghalangi Allah bekerja dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Kalau kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita, jangan hidup dalam dosa, tanggalkan dosa dari kehidupan kita. Terlalu banyak orang yang sekali lagi dulu mengalami mujizat, tetapi sekarang mujizat itu jauh dari dia, bahkan Tuhan itu jauh dari dia, karena dia hidup dalam dosa. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan terus bekerja, Allah terus bekerja dalam hidup kita, jangan hidup dalam dosa, saudara. Jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam 3 seri video ini kita sudah belajar bagaimana supaya kita mengalami Tuhan bekerja melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang pertama, fokuslah kepada Tuhan sebagai sumber mujizat kita. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan saudara, bahkan jangan andalkan media apapun. Andalkan Tuhan. Yang kedua yang menjadi bagian kita adalah taati firman Tuhan. Saudara pasti mampu karena Tuhanlah yang akan memberi kemampuan bagi saudara untuk mentaati firman-Nya. Dan kemudian yang terakhir, jangan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Alami Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Karena dia berkata di ayat 17 tadi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya apa? Dia masih bekerja untuk mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita, fokuslah kepada dia sumber mujizat, taatilah dia. Dan kemudian hiduplah dalam kebenarannya, jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Dalam 3 seri video ini kami sudah belajar bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang. Engkau Yesus masih bekerja melakukan mujizat sampai sekarang. Dan kami sudah belajar yang menjadi bagian kami supaya kami melakukan, supaya kami mengalami mujizat-Mu adalah supaya kami tetap fokus kepada Engkau, sumber mujizat kami. Kami mentaati Engkau dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami akan hidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan
oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, nama yang indah.